kalian tuh bakalan lupa gitu loh. Kalian tuh bakalan lupa yang apa namanya, yang susah-susah kemarin kayak aku gitu. Dan ketika si bayi itu menangis terus ditaruh di dada kalian, kalian tuh bakalan nggak percaya gitu apa yang kalian alami saat ini gitu. Ya Allah, aku tuh punya anak gitu loh. Dan itu tuh aku ngerasain sendiri ya, bukan karena apa, perjalanan aku selama 5 tahun promil itu, jatuh bangun, yang berperang sama obat-obatan, sama suntikan, dan melahirkan normal itu tuh lupa semua pas ketika mendengar si baby Yusuf itu menangis gitu di dada gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aida di Ayu TV. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang menyikapi kata-kata yang kurang berkenan ya untuk ke para ibu-ibu yang sedang promil tapi belum berhasil, dan mungkin enggak sedikit orang yang memang membuang perkataan mandul lah apalah gitu. Sebenarnya semua keadaan itu bukan kemauan kita, bener gak? Jadi semua keadaan itu atas kehendak Allah. Jadi di sini aku bukan ceramah, enggak. Aku menyikapi itu semua karena memang pengalaman pribadiku sendiri. Jadi enggak inilah enggak diada-adain atau enggak ngarang-ngarang cerita, enggak. Memang keadaan aku sendiri. Dan untuk kalian semua yang mungkin melihat tetangga atau orang teman yang belum hamil, janganlah kalian membuang perkataan yang kurang enak di hati ya, karena kalian nggak tahu itu perjuangan kita untuk mendapatkan garis 2 positif hamil itu tuh jatuh bangun gitu loh. Dan di sini pengalaman aku selama 5 tahun 6 tahun jalan proses hamil, banyak orang yang bilang, katanya kalau aku mandul, kenapa sih suami Mad, katanya kenapa sih kamu, maksudnya ke suamiku ya, Mad kenapa sih kamu katanya nggak nikah lagi, katanya istri kamu kan nggak punya anak gitu, nggak bisa punya anak gitu. Terus banyak banget yang mungkin kalian yang ngomong seperti itu, kalian gak berpikir bagaimana perasaan si orang itu yang kalian omongin. Perasaannya hancur, sama aja. Toh kalian juga harusnya bersyukur nggak jatuh ke badan kalian atau ke anak kalian atau ke cucu kalian gitu. Bersyukurnya seperti itu. Kalau seandainya anak cucu kalian seperti itu juga, kalian juga bakal merasakan apa yang kita rasakan gitu. Karena pada intinya itu tuh bukan kemauan kita, itu atas kehendak Allah, dan juga kita hanya menjalani prosedurnya seperti apa, dan yang mengatur yang di atas gitu. Dan waktu itu yang paling menyakitkan adalah yang mengatakan kalau aku mandul. Jadi nggak sedikit orang yang banyak yang ngomong seperti itu, bilang kalau aku yang nggak bisa punya anak katanya. Terus ada juga yang nawarin jadi istri kedua, ada juga yang dia bilang dia aku nggak mau sebutin di sini namanya siapa. Ada yang bilang kalau suamiku mau nggak katanya nikah sama aku, terus katanya punya anak dan berani bayar berapa, kayak film India gitu. Ingat gak film siapa sih, Ranu Mukherjee sama Preity Zinta kalau nggak salah ya. Jadi kalau udah melahirkan dia bayar, dia nggak banyak sih mintanya, cuma 70-an ya, 70 juta gitu. Terus ya udah gitu, itu anak suamiku gitu.
dan aku nggak usah punya anak lagi gitu, cukup punya dari dia aja gitu. Terus aku bilang sama suamiku seperti itu, dan suamiku tuh orang gila katanya itu. Katanya emang apa ya? Katanya emang aku orang kafir katanya. Kalau dia mau jadi si kedua ya udah jadi si kedua aja, ngapain aku maksudnya cerai setelah punya anak katanya yang. Terus aku pilih seandainya kamu milih siapa gitu, milih dia atau milih aku, ya milih dia lah, dia yang punya anak katanya gitu. Terus itu tuh nyakitin aku banget, tahu nggak sih. Terus ada juga yang bilang kalau aku tuh mandul, nggak bakal bisa punya anak. Nah pasti katanya suami kamu nggak kawin lagi. Banyak yang ngomong seperti itu. Terus apa sih, kalian tuh sebenarnya nggak tahu apa yang aku rasain gitu. Aku tuh udah berjuang mati-matian loh, diet yang nggak makan apa-apa, olahraga full, terus obat-obatan. Percaya nggak kalian? Aku promil itu kalau seandainya sedang menstruasi, sedang datang bulan, aku bisa sampai 15 butir obat-obatan yang harus aku minum. Kalau di hari biasa cuma 12 gitu, 12 obat. Dan itu tuh setiap bulannya bertambah kalau aku belum hamil juga gitu waktu itu. Kebayang nggak sih kalian mampu nggak minum obat segitu banyaknya? Sedangkan kalian cuma ngomong, kok si itu mandul loh, katanya si itu nggak bisa punya anak segitu gitu. Ya Allah, please deh gitu. Hargai perasaan kami. Mungkin ya sebagian orang yang nggak mampu promil, bukan karena aku mampu, nggak. Sebagian orang yang nggak mampu promil, mereka tuh hancur perasaannya karena mereka mungkin di Indonesia kan obat-obatan begitu kan bayar mahal ya. Kalau di sini tuh aku pertamanya memang masuk rumah sakit negeri gitu, jadi asuransi negara semuanya dibayar gratis gitu, nggak bayar. Tetap aja walaupun gratis itu tuh memakan waktu dan perjuangan tuh nggak ini gitu loh, perjuangan tuh nggak diabaikan, tetap kita berjuang gitu. Terus kalian ujug-ujug ngomong kalau si itu mandul, si itu nggak punya anak, belum waktunya. Terus apalagi yang suka-suka nyinyir gitu, katanya si itu mah nggak bakalan punya anak katanya, wataknya sifatnya begitu katanya, si itu begitu. Ya Allah, banyak loh wataknya yang lebih buruk dari aku gitu. Banyak orang yang pokoknya mah itu tuh yang lebih sakitnya itu, dia itu sahabat aku sendiri, temen aku sendiri yang makan satu piring sama aku gitu loh. Terus yang ngomong-ngomong seperti itu tuh yang orang-orang deket semua gitu, bukan orang jauh, malah yang banyak support aku gitu. Itu tuh orang jauh yang mereka tuh nggak ada bener berhentinya, yang apa namanya, yang selalu support gitu. Kalau kamu tuh bisa, kalau kamu, aku tuh paling senang disupport begitu. Dan untuk kalian yang nggak pernah merasakan apa yang aku rasakan, tolong hargai. Dan banyak, bukan cuma aku, banyak orang-orang yang apa namanya, mereka tuh berjuang, nggak seperti kalian yang lihat mereka diem-diem baik gitu, nggak, mereka tuh berjuang. Aku yakin mereka berjuang, entah apapun, tradisional ataupun medis pun itu mereka berjuang gitu. Mereka bukan diem-diem baik, nggak, saya percaya gitu. Karena aku pun dulu begitu gitu loh, yang mereka nggak tahu. Dan nggak semua keadaan aku publikasi kan, nggak semua keadaan aku publikasi. Terus juga memang keadaannya itu, jadi aku mikirnya gini, nggak semua orang suka, nggak semua orang yang mereka tuh bisa menerima gitu loh. Ketika kita sedang bersedih, seandainya aku pasang status di Facebook atau dimanapun aku lagi sedih, yang nggak suka sama kita itu mereka ketawa gitu. Dan di antara 90%, 100%, 90%-nya tuh mereka tuh cuma kepo. Yang 10%, yang 10%-nya itu mereka care sama kita, tapi kita nggak tahu salah satunya mana yang care. Tapi aku tahu mana yang selalu mendampingiku dari 0 sampai saat ini gitu. Dan banyak mereka yang cuma pengen tahu keadaan doang, yang datang cuma, saya kasihan ya kamu katanya, pura-pura baik gitu. Di belakang mereka juga ngomongin, katanya si itu gini ya. Sakit tahu digituin. Kalian nggak pernah ngerasain gitu. Bersabar iya,
Sampai pernah aku juga meminta suami, pernah mau bercerai lah, pernah pengen dimadu lah, ya bukan pengen dimadu ya, maksudnya jika memang suamiku mampu dan memang suamiku tidak sabar pengen punya anak nggak apa-apa. Tapi persyaratanku aku pulang ke Indonesia gitu, aku dimadu tapi aku di Indonesia, aku nggak mau di sini karena sakit, orang dimadu itu sakit. Terus apa namanya, kalian pikir enak orang dimadu? Enggak kan gitu. Aku sih pengennya, karena apa ya, karena memang kodrat seorang istri itu menerima gitu loh apa keputusan suami gitu. Mungkin karena di Arab juga kan beristri 2, 3, 4 itu udah lumrah bagi mereka, tapi bukan bagi kita gitu kan. Tapi kembali lagi kepada kalian, tolong hargai kami, hargai perasaan kami, hargai perjuangan kami. Kami pun nggak menginginkan keadaan ini terjadi. Banyak orang yang bilang kalau mandul itu nggak ada obatnya. Kata siapa? Zaman sekarang itu mandul itu nggak ada yang namanya mandul. Sekarang itu udah modern ya, jadi penyakit apapun bisa diobati. Yang mandul itu nggak ada yang namanya kemandulan, entah itu dari suami atau dari istri, pasti bisa. Jadi di sini intinya bagi kalian yang sedang promil juga semangat, karena keberhasilan di tangan kalian semua. Aku pribadi pun sama, pernah merasakan jatuh bangun, pernah merasakan kegagalan, pernah merasakan sakit, pernah merasakan kecewa, pernah merasakan marah juga, apalagi gitu kan. Dan semua itu perjalanan yang sangat panjang itu, kalian tuh bakal lupa setelah kalian punya anak gitu. Setelah kalian melahirkan, apa yang kalian rasakan? Pas ketika kalian mendengar jeritan pertama anak kalian yang keluar dari rahim kalian, itu tuh bakalan lupa semua gitu. Apa yang kalian rasakan nanti setelah keluar si baby itu dari rahim kalian tuh bakalan lupa gitu loh. Kalian tuh bakalan lupa yang apa namanya, yang susah-susah kemarin kayak aku gitu. Dan ketika si bayi itu menangis terus ditaruh di dada kalian tuh bakalan nggak percaya gitu apa yang kalian alami saat ini gitu. Ya Allah, aku tuh punya anak gitu loh. Dan itu tuh aku ngerasain sendiri ya, bukan karena apa, perjalanan aku selama 5 tahun promil itu, jatuh bangun, yang berperang sama obat-obatan, sama suntikan, dan melahirkan normal itu tuh lupa semua pas ketika mendengar si baby Yusuf itu menangis gitu di dada gitu kan. Dan aku tuh memegang dia tuh kulitnya tuh halus banget gitu. Terus pas itu memang ya si baby Yusuf itu kan dia apa namanya, bersih ya pas keluar itu, jadi nggak banyak lemak gitu kan. Ada bayi-bayi yang banyak lemak gitu, kalau baby Yusuf enggak, dia tuh bersih keluar dari rahim. Terus nangis, matanya kebuka gitu. Terus aku nggak nyangka gitu bakal punya anak. Terus perjuanganku selama berapa tahun gitu, jatuh bangun, menerima oceh-ocehan orang, terus juga mengatasi, menyabari gitu sikap yang berlalu lah ibaratnya. Terus juga kayak yang kemarin itu kan banyak kejadian yang memang ujian dari yang di atas gitu. Jadi apa, semua tuh lupa pas ketika kamu sudah menggendong anak kamu sendiri, anak kalian sendiri, pas kalian sudah melahirkan, itu tuh lupa. Dan sampai kata-kata apa yang orang bilang itu juga lupa sama.
Jadi di sini intinya sabar, kebahagiaan itu akan datang sama kalian. Allah itu maha adil kok, maha kuasa, maha bijaksana, maha tahu kapan waktunya kalian bisa punya anak, kapan waktunya. Seandainya waktu itu aku sudah berpikir, seandainya aku nggak punya anak di dunia, aku pengen punya anak banyak di akhirat gitu waktu itu. Tapi pas dikasih anak baru satu aja, itu tuh yang bahagianya kayak apa, apalagi punya anak banyak gitu kan. Terus repotnya juga masya Allah karena memang si dede itu super ya, mungkin super manja, mungkin karena nalurinya dia pun merasakan apa yang aku rasakan gitu. Kayak aku kan pengen punya anak banget, jadi dia tuh manjanya di situ. Karena gini loh, aku loh yang anak kalian impikan gitu. Jadi intinya bersabar, selalu berdoa, bersungguh-sungguh, dan semangat. Semua itu di tangan kalian, kebahagiaan di tangan kalian. Dan di sini aku berpesan juga untuk pasangan kalian, para suami, jagalah istri kalian, bahagiakan mereka. Jika memang kalian sudah tidak bersabar untuk mempunyai anak, pilihlah jalan keluar, obati dulu istrinya. Jika memang tidak mampu, ya mau gimana lagi, memang itu kan yang Allah kasihan ujian kan di situ ya. Karena Allah itu maha tahu, nggak bakalan ngasih ujian ke orang yang memang tidak mampu dengan ujian itu. Pasti Allah kasih ujian sesuai kadar kemampuan mereka. Begitu saja ya cerita kali ini, ada sedih ada bahagia, pokoknya campur aduk. Terima kasih banyak yang sudah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Ayu TV dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Mau lihat baby Yusus lagi ngapain? Kemanya nge-vlog, babynya lagi beratakin rumah. Reality mama emang.